Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari. Kali ini saya akan membawakan renungan untuk minggu biasa dalam pekan biasa ketiga tahun C, yang sekaligus juga merupakan hari Minggu Sabda Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini diambil dari Injil menurut Santo Lukas mengenai tugas pewartaan Yesus. Untuk memulai renungan ini, saya mempunyai sebuah cerita. Ada seorang pelukis yang pada suatu hari mencari objek untuk dilukis. Setelah berkelana sepanjang hari, ia akhirnya berjumpa dengan seorang pengemis yang mabuk dan tidak terurus. Kendati wajahnya kotor dan berjenggot serta berkumis yang tidak terurus, pelukis itu akhirnya memutuskan untuk melukis pengemis yang mabuk itu. Dengan menghabiskan waktu yang lebih lama dari biasanya, dia berhasil membuat lukisan yang bagus dari sang pemabuk itu. Setelah menyelesaikan lukisannya, pelukis itu mengangkat gambar itu dan menunjukkannya kepada orang itu. "Lihatlah, ini potret diri Anda." Namun orang itu menjawab, "Minta maaf, yang ada dalam gambar itu bukan saya. Lihatlah sendiri. Orang yang ada dalam gambar itu begitu rapi dan bersih. Sementara saya ini sangat kotor dan jorok, berkumis dan berjenggot aut-autan." Namun dengan tenang si pengemis menjawab, "Tetapi Anda bisa menjadi seperti orang yang terdapat dalam lukisan ini. Anda bisa bersih dan rapi, asalkan Anda mau. Anda bisa berubah." Ya saudara-saudari, habis ceritanya sampai di situ. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita merayakan secara khusus Minggu Sabda Allah. Dalam bacaan pertama diceritakan bagaimana Imam Ezra, seorang ahli kitab, membaca kitab Taurat dengan jelas dan diberi keterangan. Pada saat jemaat mendengar sabda Tuhan yang dibacakan itu, mereka dikuduskan karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jadi jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhan pelindungmu. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil kita juga mendengar bahwa Yesus membacakan sabda Allah yang tertulis. Yesus sendiri menggenapi apa yang tertulis itu. Dikatakan di sana, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Sementara itu, tulisan-tulisan yang kita atau gereja akui sebagai sabda Allah itu adalah pengalaman iman akan Allah yang diilhami, diinspirasikan oleh Roh Kudus, dan kemudian ditulis oleh penulis Injil tersebut. Satu Paulus mengingatkan kita dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 9 sampai ke 13, saya kutip di sini. "Siang malam kami mewartakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu,
bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara-saudara, Injil Allah atau kabar sukacita yang diwartakan itu adalah sungguh-sungguh sabda Allah sendiri bagi kita. Sabda Allah itu membimbing dan mengarahkan kita untuk berjumpa dengan Tuhan sendiri, mencintai Tuhan dengan melaksanakan perintahnya yang tertulis tersebut. Masing-masing dari kita pun mendapat karunia khusus dan unik dari Tuhan. Seperti kita ketahui dari bacaan kedua, sebab kita adalah bagian dari tubuh yang satu dan yang sama, yaitu tubuh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelukis dalam cerita di awal tadi itu tidak saja melihat dan melukis apa yang tampak secara lahiriah dalam diri si pengemis yang mabuk itu, tapi lebih dari itu, ia juga mampu melihat dan melukis hal-hal yang tidak kelihatan. Ia menangkap bukan saja penampakan atau penampilan lahiriah, tetapi juga batiniah, berupa kemampuan-kemampuan, peluang, dan kemungkinan-kemungkinan untuk bisa lebih baik dalam diri orang itu. Ia melihat bahwa orang itu bisa berubah menjadi lebih baik, dan itulah yang dilukiskannya. Demikianlah kiranya saudara-saudari, ketika kita mendengar kitab suci atau Injil dibacakan, kita tidak hanya sekedar mendengar cerita di zaman lampau, namun juga Allah menyapa kita pada saat ini juga. Kita sedang mendengar Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada kita supaya kita selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, kita renungkan dari Injil hari ini. Yang pertama, bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudi menyapa kita melalui sabdanya yang tertulis, yang dapat kita baca, yang dapat kita dengarkan kalau dibacakan, melalui tulisan para penulis dalam kitab suci yang ada pada saat itu, dan sabda Allah itu ada pada kita. Yang kedua, dengan selalu membaca sabda Allah dan juga atau mendengarkan sabda Allah, kita diubahkan dari dalam. Kita semakin disempurnakan untuk menjadi penurut Allah. Artinya, kita hidup di dunia ini semakin mendekati apa yang Tuhan kehendaki bagi kita masing-masing. Dan renungan yang ketiga, kalau kita hidup dalam kelemahan-kelemahan kita dan merasa seolah-olah tidak berdaya untuk bangun, percayalah saudara-saudari bahwa kita selalu bisa menjadi orang yang lebih baik. Ingatlah kata-kata pelukis dalam cerita tadi itu. Anda bisa menjadi orang seperti yang ada dalam gambar itu. Anda bisa berubah. Maka marilah kita membuat gambar kita yang lebih baik, sehingga kita berubah seturut citra Allah itu. Sabda Allah mampu mengubah kita seturut kehendak Allah sendiri, kalau kita menyediakan diri untuk diubah oleh Tuhan. Ingat bahwa kita adalah citra Allah. Saudara-saudari, semoga sabda Allah hari ini mendorong kita untuk semakin berusaha menemukan kebenaran dan mencintai Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati. Amin.